pagi adik-adik. Saat ini kita akan dipandu oleh Kak Welly dan Kak Desi. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Yeay, pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya adik-adik selama seminggu ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya adik-adik. Amin. Gimana kabarnya Kak Desi? Hari ini aku sangat luar biasa karena ada Kak Welly di sebelah saya dan pastinya bersyukur karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ya betul sekali Kak Desi, hari ini kita kembali lagi di hari Minggu. Dan saat ini kita diberikan hari yang begitu cerah adik-adik dan kita juga dalam keadaan sehat semua adik-adik. Untuk itu saya undang adik-adik untuk berdiri dan mari kita nyanyikan Matahari Bersinar Terang. Yeay, adik-adik kita nyanyikan dan bersuka cita ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi adik-adik kita memulainya bersama-sama dari awal. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa. Ya, iya Kak Welly, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan bersama tadi Kak Welly. Jadi matahari, burung-burung di udara, bunga bakung di padang. Siapa yang suka dengan bunga? Adik-adik cewek pasti suka nih sama bunga. Kak Desi juga, apalagi dikasih bunga. Wah, senang karena itu adalah keindahan dan itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Jadi semuanya bersatu, alam semesta ini memuji Tuhan. Betul banget Kak Desi, semua yang ada dalam dunia ini semua adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan juga itu sangat baik dalam kehidupan kita, menyertai kita dan hanya dialah yang patut kita sembah adik-adik karena Tuhan itu raja di atas segala raja. Oleh karena itu adik-adik, mari kita nyanyikan Sing Hosana. Boleh ikutin gerakan Kak Desi sama Kak Welly ya. Sing Hosana, sing Hosana, sing Hosana to the King of Kings. Sing Hosana, sing Hosana, sing Hosana to the King of Kings. Give me joy in my heart, give me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, give me praising. Give me praising through the break of day. Sekali lagi adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Sing Hosana, sing Hosana, sing Hosana to the King of Kings. Sing Hosana, sing Hosana, sing Hosana to the King of Kings. Give me joy in my heart, give me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, give me praising. Give me praising till the break of day. Yeay, terima kasih adik-adik, dipersilahkan duduk. Oke adik-adik, saat ini kita berdoa. Mari lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini kami boleh berkumpul lagi ya Tuhan secara online untuk sama-sama beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati ya Tuhan dari awal hingga berakhirnya sehingga ibadah kami Tuhan dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik. Nah, biasanya seperti biasa kalau sekolah minggu Kak, pasti kita memuji Tuhan, itu udah pasti. Kita berdoa, memberikan persembahan. Terus apalagi ya salah satunya Kak yang kita lakukan? Nah, satunya lagi tuh kita mendengarkan firman. Nah, betul sekali. Nah, nanti kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Bahwa firman Tuhan itu nggak bisa kita dengerin gitu aja Kak, jangan sambil lalu, tapi harus kita simpan di dalam hati kita dan kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari.
Nah, kita mau nyanyi satu lagu nih sebelum kita dengar firman Tuhan. Nyanyi lagu firman apa, Kak? Firman Tuhan ku dengar. Yeay, yuk adik-adik kita bersama-sama menyanyi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke adik-adik, mari mempersiapkan diri kita masing-masing. Biasanya kalau mendengarkan firman Tuhan, kita siapin Alkitab ya Kak ya? Ya, betul banget Kak Des. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, cerita tentang kasih Tuhan kepada manusia. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa, mempersiapkan hati kita dan diri kita untuk mendengarkan cerita kasih Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Lipat tangannya dan kita akan berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau kembali memberikan kami waktu untuk mendengarkan cerita kasih-Mu bagi kami manusia. Terima kasih Tuhan, tolong kami agar kami menjadi anak-anak yang mau mendengarkan dan terlebih mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, tolong juga Kak Desi yang akan menyampaikan cerita kasih-Mu dan biarlah boleh tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aduh adik-adik, gelap banget adik-adik. Ini gelap, Kak Desi nggak bisa ngelihat. Aduh adik-adik, Kak Desi mau ngambil pulpen. Di mana ya pulpen? Kak Desi mau ngambil pensil. Pensil di mana ya? Aduh nggak. Ada yang bisa bantuin Kak Desi nggak ya? Aduh pintu ada di mana ya? Kak Desi nggak bisa ngelihat. Aduh adik-adik, tolong Kak Desi, tolong adik-adik. Nah adik-adik, pernah nggak ya adik-adik tiba-tiba mati lampu atau gelap dan adik-adik nggak bisa ngelihat apa-apa? Aduh, mau jalan ke sana takut kesandung, mau jalan ke sini takut kesandung, atau mau jalan ke sana, aduh, jangan-jangan di depan ada dinding, ada tembok, atau ada meja, atau ada kursi. Aduh, takut ya adik-adik kalau tiba-tiba gelap dan kita nggak bisa ngelihat apa-apa. Wah, ada yang berani nggak ya bergerak kalau dalam kondisi nggak bisa melihat apa-apa? Ada yang percaya aja nggak jalan mungkin mama di sana, atau langsung adik-adik teriak, mama tolongin atau papa lagi di mana, atau kakak lagi di mana. Nah biasanya kan begitu ya adik-adik kalau tiba-tiba mati lampu atau kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Nah adik-adik tahu nggak, ada loh orang yang ternyata, ini Kak Desi coba semua adik-adik yang hadir hari ini, yang melihat sekolah minggu online hari ini, coba dipegang mata adik-adik. Coba dipegang adik-adik. Ayo dipegang matanya. Adik sih buka kacamatanya. Ayo dipegang matanya adik-adik. Nah sekarang matanya coba ditutup. Waktu ditutup adik-adik bisa ngambil sesuatu nggak ya? Bisa ngelihat sesuatu nggak? Nah nggak bisa ya adik-adik karena mata kita ketutup. Kita nggak bisa ngelihat apa-apa. Nah tahu nggak adik-adik, ada orang yang waktu masih adik-adik pernah bayi ya, pernah kecil, pernah seumuran Giora nih sekarang, adik-adik kita yang paling kecil. Terus ada yang umur 1 tahun, ada yang 2 tahun.
Dan ada yang seperti kakak Ata atau kakak Cila yang sudah gede, atau kakak Cika, atau kakak Gavino yang udah gede juga, atau kakak Ayu atau kakak Anina. Waktu kecil ada satu orang yang waktu kecil itu ternyata adik-adik matanya nggak bisa ngeliat. Adik-adik bisa ngebayangin kan? Dia nggak bisa ngeliat mainan, nggak bisa ngeliat bunga-bunga di taman. Itu gimana ya warnanya bunga-bunga di taman? Atau warna pelangi seperti apa ya? Karena dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa tahu adik-adik gimana. Atau gimana ya burung-burung kalau berterbangan itu gimana ya adik-adik? Atau main atau nonton YouTube, adik-adik nggak bisa karena matanya nggak bisa ngelihat. Itu gimana ya, pasti sedih banget rasanya ya adik-adik, pasti sebel banget, aduh aku nggak bisa ngelihat, pasti aduh berat banget ya Tuhan, kok aku nggak bisa melihat begitu. Tapi adik-adik ada orang namanya kakak Gracia. Wah, ternyata dia lahir adik-adik, dan waktu lahir dia nggak bisa melihat karena matanya buta adik-adik. Matanya tidak bisa melihat seperti kita yang hari ini sedang melihat video. Nah, tapi waktu lahir jadi nama bapaknya dia adalah Pak Yadi, nama ibunya adalah Ibu Yuli. Nah, waktu Pak Yadi dan Bu Yuli ini melahirkan anak mereka yang diberi nama Gracia, mereka sangat sedih. Mereka sangat aduh kok gini ya, kok anakku nggak bisa melihat, aduh nanti gimana besarnya, dia bisa membaca nggak ya, atau dia bisa menulis nggak ya, atau dia bisa berbicara nggak ya. Nah, itu ada banyak ketakutan di dalam pikiran Bapak Yadi dan Ibu Yuli karena melihat anaknya yang buta, adik-adik nggak bisa melihat. Nah, tapi ternyata adik-adik si Gracia ini luar biasa adik-adik, tahu nggak? Waktu umur dia 1 tahun, adik-adik nanti bisa lihat nggak waktu dia umur 1 tahun. Nah, dia itu udah bisa dengerin lagu rohani adik-adik, lagu tentang Tuhan. Terus waktu umur 3 tahun, tahu nggak adik-adik, udah bisa main piano loh. Di umur sekarang siapa yang umurnya 3 tahun? Nah, coba angkat tangan yang 3 tahun. Nah, waktu kakak Gracia itu seumuran kita yang umur 3 tahun, dia bisa main piano loh. Nah, terus waktu umur 4 tahun, wah lebih hebat lagi kakak Gracia ini. Walaupun dia nggak bisa melihat, walaupun matanya buta, dia bisa main piano loh sambil nyanyi. Di umur 4 tahun adik-adik, masih seumuran nih sama adik-adik 4 tahun. Dia udah bisa main piano dan bisa nyanyi lagu Tuhan. Nah, terus ternyata dulu ibunya si Kak Gracia ini bingung, aduh gimana ya anakku nanti ini. Tetapi ada seorang hamba Tuhan yang bilang kepada orang tua Gracia, hamba Tuhan ini bilang, Pak Pendeta ini bilang, nah anakmu ini akan dipakai oleh Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk memberkati banyak orang. Nah sekarang selanjutnya Kak Gracia gimana ya sekarang? Kak Gracia itu lahir umur tahun 2006. Berarti sekarang umur berapa ya adik-adik? Sekarang tuh udah umur 14 tahun. Wow, udah gede ya Kak Gracia sekarang. Nah, seperti yang adik-adik lihat, dia sekarang udah gede adik-adik. Dan ternyata tahu nggak? Waktu umur 8 tahun, Kak Gracia itu udah sering ikut lomba menyanyi loh. Nih, adik-adik bisa lihat, dia juara 1 di Kalimantan waktu itu. Terus dia juga ikut lomba menyanyi di Jakarta, tingkat nasional, seluruh Indonesia nonton adik-adik, dan dia juara 3. Nah, tahu nggak sekarang Kak Gracia itu, walaupun nggak bisa melihat adik-adik, dia bisa nyanyi dan bisa memberkati banyak orang. Kesaksiannya Gracia di gereja, walaupun dia nggak bisa melihat ya, tapi dia mau memuji Tuhan dan dia mau bersyukur karena Tuhan selalu memberkati dia. Dia tidak melihat bahwa dia tidak marah dan tidak sedih, ya Tuhan kenapa aku buta ya, atau kenapa aku nggak bisa melihat. Tapi dia mau bersyukur bahwa Tuhan masih sangat menyayangi dia, Tuhan memberkati semua langkah-langkahnya. Nah, sekarang adik-adik, Gracia ini sudah punya lagu-lagu rohani loh, dan mungkin ada juga yang adik-adik sudah dengar. Nah, apa ya kuncinya? Kenapa ya Gracia bisa begitu
luar biasa sampai hari ini. Walaupun tubuhnya nggak sempurna seperti kita, walaupun matanya nggak bisa melihat, tapi kok dia bisa begitu luar biasa ya, bisa memuji Tuhan, bisa main piano, dan banyak hal-hal lain yang luar biasa yang kakak Gracia bisa lakukan. Ternyata adik-adik, dia mau percaya kepada Tuhan. Walaupun dia nggak bisa melihat secara fisik, walaupun matanya nggak bisa kebuka dan melihat, tapi dia mau percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai dia. Bahkan dalam kondisi atau pada saat dia nggak bisa melihat, tapi dia tahu Tuhan akan menolong dia, menyertai dia, menuntun dia berjalan. Bahkan belajar membaca pun dia bisa adik-adik, dengan bantuan huruf Braille. Adik-adik nanti tanya papa mama, huruf Braille apa sih? Nah, itu khusus dipakai untuk orang-orang yang nggak bisa melihat secara fisik. Nah, dia hebat main piano, hebat menyanyi. Ayo adik-adik angkat tangan di sini. Ayo sebutin dong kehebatan adik-adik. Ayo. Hah? Ada yang pintar menggambar. Betul, bagus. Ada yang pintar menyanyi. Apalagi adik-adik, ada yang pintar di sekolah, dapat nilai yang bagus, ngerti pelajarannya dengan baik karena belajar dengan baik. Sama seperti kakak Gracia, walaupun dia nggak bisa melihat adik-adik, tapi dia mau belajar dengan gigi gimana caranya main piano atau gimana caranya belajar walaupun dia nggak bisa lihat. Dan dia terus berlatih gimana caranya menyanyi supaya dia suaranya semakin bagus dan semakin memberkati orang yang mendengarkannya, terlebih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik seperti yang kakak Gracia sudah lakukan, adik-adik yang kita saat ini nih sedang lihat video, mungkin kita nggak ada yang kurang secara fisik, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, telinga kita ada 2, hidung kita, wajah kita, seluruh tubuh kita, kaki tangan kita sempurna. Sudahkah kita pakai untuk memuji Tuhan? Sudahkah kita gunakan untuk menjadi baik buat teman-teman, buat kakak atau buat mama, atau buat mbak di rumah, atau terlebih sudahkah kita pakai untuk menyanyi memuliakan Tuhan? Nah, adik-adik, walaupun Kak Desi mau nanya, adik-adik semuanya pasti punya rencana kan ya? Ada yang punya rencana mau ngapain nggak besok? Atau mau ngapain ya Natal nanti? Atau mau ngapain ya tahun depan? Mungkin kan sebentar lagi Natal adik-adik. Mungkin ada yang bilang, Natal nanti aku mau punya baju baru. Atau Natal nanti aku mau hias pohon Natal. Atau aku mau makan kue Natal yang enak-enak. Nah, tahu nggak adik-adik? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Apakah beneran kita bisa hias pohon Natal? Apakah beneran kita mau beli baju cantik? Bisa nggak ya? Atau cowok-cowok mau beli mainan baru? Kita nggak ada manusia yang bisa menjamin, yang bisa tahu seperti apa kita di hari esok. Nah, cuma satu orang yang tahu seperti apa kehidupan kita di hari esok, atau di tahun depan, atau 2 tahun yang akan datang, atau setelah nanti lulus TK aku mau sekolah SD di mana ya, atau yang sudah SD nanti aku mau SMP di sini. Tapi kan kita nggak tahu mau terjadi seperti apa. Tapi adik-adik, semuanya dapat terjadi jika kita mau percaya kepada rencana Tuhan. Karena hidup kita ini boleh ada karena Tuhan yang terus menyertai kita, karena Tuhan yang selalu menuntun kita. Mungkin banyak hal yang kita rencanakan sebelumnya kok nggak terjadi, kok nggak sesuai dengan yang kita mau gitu. Tapi ada hal lain yang Tuhan berikan kepada kita, karena apapun itu selalu rancangan Tuhan yang paling baik dalam hidup kita. Seperti Gracia, pasti orang tuanya nggak mau anaknya nggak bisa melihat, ataupun pasti awalnya Gracia juga nggak mau. Siapa yang mau di sini nggak bisa melihat? Siapa yang mau buta matanya? Nggak ada kan? Tapi Tuhan buat seperti itu, Tuhan adakan seperti itu karena ada maksud yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan Gracia. Tuhan mau memakai Gracia untuk memuji Tuhan dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar Gracia. Nah, adik-adik, mari kita mencontoh Gracia.
untuk selalu percaya kepada Tuhan, rancangan masa depan kita kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi Tuhan selalu menyertai kita dan rancangan Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Oke adik-adik, sampai di sini. Semoga setelah ini adik-adik bisa mencari lagu-lagu Kakak Gracia apa aja ya. Nah adik-adik, kita mau nyanyiin sepotong nih lagunya Kakak Gracia. Adik-adik ikutin Kak Desi ya, atau adik-adik yang sudah tahu lagunya dikencangin ya. Tahu kan lagunya? Walau ku tak, gitu ya adik-adik. Walau ku tak dapat melihat. Gitu ya adik-adik, kita nyanyi sama-sama ya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat mengarah atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Nah adik-adik, itu sepotong lagu dari Kakak Gracia. Nanti di akhir ibadah kita nanti nyanyi lagi sama-sama ya. Nah, oke adik-adik, ayat emas kita hari ini, coba Alkitabnya diambil adik-adik. Ayat emasnya dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Kak Desi tungguin ya sampai semuanya dapat ayatnya supaya kita baca sama-sama. Sudah dapat adik-adik? Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama ya, bareng Kak Desi ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi adik-adik, tadi ada yang belum ikut nih kayaknya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Nah, adik-adik, itu cerita kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, lipat tangannya dan kita tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama hari ini. Tolong kami Tuhan untuk boleh menjadi seperti Kakak Gracia, yang meskipun dalam kondisi yang terbatas, tidak dapat melihat, tetapi mau berserah kepada Tuhan dan mau percaya kepada setiap rencana Tuhan di dalam hidupnya, dan tetap mau bersyukur kepada Tuhan dalam keadaannya yang menurut manusia tidak sempurna, tapi bersyukur dan bisa mempergunakan semua talenta yang ada dalam kehidupannya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeay, waktunya aktivitas. Nah adik-adik, bahan aktivitas kita hari ini yang perlu kita siapkan sebelum mulai bikin aktivitas adalah kertas seperti ini, kemudian pulpen, kemudian spidol warna, kemudian gunting, dan yang terakhir adalah lem atau double tip. Nah adik-adik, caranya adalah kertas yang tadi, kertas seperti ini, kita gunting. Nanti ya bisa minta tolong papa dan mama ya, atau kakak di rumah supaya ditemanin waktu pakai guntingnya. Nah ini kita gunting, dilipat dua dulu adik-adik, dilipat dua seperti ini, kemudian digunting. Nah Kak Desi udah gunting nih,
kayak gini nih jadinya, bentuk hati. Nah, di bentuk hati ini adik-adik bisa menulis di bawahnya nama adik-adik dulu, kemudian ditulis di dalamnya adalah aku mau mengikuti rancangan Tuhan. Nah, seperti yang Kak Desi sudah bikin, Kak Desi sudah tulis nama dan sudah Kak Desi hiasi. Seperti ini adik-adik. Nih, Kak Desi tulis namanya Kak Desi di bawah. Terus tulisnya aku mau mengikuti rancangan Tuhan. Terus Kak Desi hias deh, Kak Desi warnain di sini, kasih pita, kemudian ini bisa digantung atau bisa ditempel di dinding. Oke adik-adik, seperti Gracia yang mau mengikuti rancangan Tuhan, Kak Desi juga mau mengikuti rancangan Tuhan dengan menulis aku mau mengikuti rancangan Tuhan. Sama seperti adik-adik, tulis satu-satu namanya adik-adik bahwa adik-adik mau mengikuti rancangan Tuhan. Nah, oke adik-adik, itu aja ya aktivitas kita hari ini. Jangan lupa loh difoto supaya minggu depan bisa ditampilkan di video yang akan kita nonton bersama. Oke adik-adik, sampai jumpa di aktivitas berikutnya. Bye! Adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita nih adik-adik sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nanti persembahannya bisa diberikan kepada orang tuanya dan nanti orang tuanya akan mengantarkan ke gereja adik-adik. Nah, untuk bersyukur kepada Tuhan, mari kita menyanyikan berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya adik-adik, biar semuanya harus lebih semangat. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke adik-adik, saat ini kita akan mendoakan persembahan kita ya adik-adik. Untuk itu, mari lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati persembahan kami ini, biar kiranya Tuhan dapat kami gunakan untuk pelayanan kami ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik. Nah, seperti cerita tadi yang sudah kita dengarkan bersama-sama, jadi nggak ada satu orang pun yang tahu Kak Willy besok itu akan seperti apa, besok kira-kira akan cerah atau akan hujan. Terus kadang mungkin ada yang punya keinginan-keinginan, mah besok aku pengen beli es krim, mah aku pengen beli mainan, atau aku pengen nonton YouTube kesukaan aku, tapi nggak ada siapapun satu orang yang tahu besok akan seperti apa. Tapi kita nggak usah khawatir, kita nggak usah takut, walaupun kita belum melihat besok seperti apa ya, tapi kita mau percaya Tuhan akan terus menyertai kita. Jadi kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang akan menuntun, yang akan menyertai, walaupun kita nggak melihat hari esok dan masa depan kita terutama. Nah, adik-adik, karena itu sesuai cerita tadi tentang kakak Gracia ya, atau adik Gracia, kita mau sama-sama percaya bahwa walaupun kita tidak bisa melihat, mungkin kita bisa melihat lewat fisik kita kan, tapi kita nggak bisa tahu besoknya itu akan terjadi apa. Karena itu kita mau tetap percaya pada Tuhan. Begitu kita sama-sama mau menyanyi lagu ciptaannya kakak Gracia, yaitu Walau Ku Tak Dapat Melihat.
semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi adik-adik, kita bersama-sama menyanyikannya dari awal. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Nah, adik-adik, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan bersama-sama, bahwa mungkin kita nggak tahu hari esok akan seperti apa, tapi kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita, dan rencana yang terbaik adalah rencana Tuhan atas kehidupan kita. Mungkin adik-adik punya banyak rencana, punya banyak keinginan, tapi satu yang pasti, keinginan yang terbaik yang harus ada dalam kehidupan kita adalah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kita akan berdoa bersama untuk menutup ibadah kita hari ini, adik-adik. Seperti biasa, kita lipat tangan, tutup mata, dan nanti di akhir doanya Kak Desi akan mengucapkan, berdoa Bapa kami. Nanti adik-adik ngikutin ya, kita bersama-sama berdoa. Pasti udah pada hafal dong? Iyalah, oke ya? Nah, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan, akhirnya ibadah kami akan selesai. Terima kasih sudah menolong kami untuk menjadi anak-anak yang manis dan sopan, bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Terima kasih buat cerita firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan. Tolong kami Tuhan untuk dalam kehidupan kami masing-masing, dalam belajar, dalam bermain, ataupun di rumah bersama kakak adik, bersama papa mama. Kami boleh percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan, saat ini kami juga mau
membawa kepadamu Papa dan Mama. Terima kasih buat Papa dan Mama yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terus memberkati mereka Tuhan dalam bekerja, mencari nafkah, dan dalam segala tugas dan pekerjaan yang orang tua kami kerjakan. Tolong kami juga Tuhan, anak-anak-Mu di dalam bangku sekolah, mungkin sekolah online. Tolong kami Tuhan untuk mengikuti sekolah dengan baik, sehingga kami boleh mengerti, dan ketika ujian nanti pun kami boleh mengerjakan setiap soal dengan baik. Secara khusus Tuhan, buat adik-adik kami yang dalam minggu ini akan ujian, testing, Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu untuk membagi waktu dengan baik antara bermain dan belajar, agar kami bisa mempersiapkan diri pada saat ujian, boleh mendapat nilai yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur juga buat kakak-kakak sekolah minggu yang Tuhan boleh pakai dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong kakak-kakak sekolah minggu agar mereka boleh sehat dan boleh mempersiapkan diri dengan baik dalam memberikan pelayanan sekolah minggu. Dan terlebih Tuhan, biarlah di atas semuanya itu nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita selesai. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu dengan